Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Hai anak-anakku yang hebat, bagaimana kabarnya? Masih tetap semangat? Alhamdulillah, sehat semua ya. Kita sama-sama membacakan yel dengan cara bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bagus. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Amin. Baik, anak-anakku yang hebat, kita langsung kepada materi pembelajaran. Kita masih berada di kelas 5 dengan pelajaran Al-Quran Hadis, yang insya Allah pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang hadis menyayangi anak yatim. Kita akan memahami dan menganalisisnya sebagaimana kita belajar hari ini. Anak-anakku sekalian, di sini sebelum kita memasuki pembelajaran, kita harus mengenal dulu tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, pada pengembangan materi ini kita akan membahas siapa sih yang dimaksud dengan anak yatim, lantas seberapa batasan usia yang dimaksud dengan anak yatim, kemudian keutamaan menyantuni anak yatim, beberapa kaidah penting yang terkandung dalam hadis menyantuni anak yatim, cara menyantuni anak yatim, dan juga hikmah yang terkandung di dalamnya. Nah, dari beberapa pengembangan materi ini bisa Bapak simpulkan mengenai daripada materi yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah pengertian anak yatim. Yang kedua, batasan usia anak yatim. Yang ketiga, keutamaan untuk menyantuni anak yatim dan cara menyantuni anak yatim sebagaimana yang diatur oleh syariat agama kita. Yang kelima, kita akan memahami hikmah yang terkandung ketika kita menyantuni anak yatim. Kemudian, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, kita memasuki kepada pembelajaran kita hari ini tentang memahami dan menganalisis hadis daripada menyayangi anak yatim. Yang ini kita mengerti. Coba di antara kalian, Bapak mau nanya, siapa yang udah kenal siapa itu anak yatim? Betul sekali. Anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia dewasa atau belum balik. Ada istilah lain yang sering kita dengar adalah piatu. Kalau piatu adalah anak yang ditinggal mati oleh ibunya walaupun dia belum dewasa. Jadi ketika kita gabungkan dua kata ini, antara yatim piatu adalah seorang yang ditinggal mati ayah dan ibunya sampai dia berusia dewasa. Lantas, apakah benar yang dimaksud dengan batasan usia itu sampai dewasa? Nah, Bapak mau menjelaskan. Di sini ada keterangan yang sahih dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yatimmu ba'dal hilim, tidak disebut yatim orang-orang yang sudah balik. Artinya ketika mereka sudah mencapai usia dewasa, maka mereka tidak dikatakan yatim lagi. Apalagi mereka sudah mandiri, berusaha dengan tenaganya sendiri untuk mencukupi kebutuhan dan keperluannya sendiri.
Anak-anakku sekalian yang hebat, masih semangat belajar. Nah, dengan hadis yang tadi, maka menurut ulama syar'i fikih, mereka mengatakan bahwa yang dimaksud batasan usia anak yatim itu ada 3 kriteria loh. Iya, udah tahu diantaranya apa? Iya, kita bahas bersama. Sebetulnya untuk batasan usia sampai mereka dewasa atau dikatakan balik secara syariat, ini tidak terkhusus untuk anak yatim, untuk seluruh umat manusia. Bila mana kriteria ini udah ada, berarti mereka sudah dikatakan mukallaf, orang yang sudah balik, yang memiliki akal sempurna. Yang pertama, batasannya adalah sudah mimpi basah. Di sini udah ada yang mimpi basah belum? Iya, kalau sudah, berarti sudah balik. Dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan, diatur oleh syariat agama kita harus dijalankan. Nggak boleh kita meninggalkan sholat, nggak boleh kita meninggalkan puasa. Ya. Yang kedua, batasannya adalah sudah berusia 15 tahun. Di sini yakin kalian yang masih duduk di kelas 5 belum ya, kalau umpama sampai umur 15 tahun. Dan yang ketiga yang harus kita pahami adalah menstruasi, dan ini hanya diperuntukkan wanita, atau hanya wanita atau perempuan saja yang mengalami menstruasi atau haid. Jadi ketika sudah ada kriteria yang ketiga ini, maka dia dikatakan sudah balik. Bagi anak yatim, dia tidak disebut lagi yatim. Ini menurut syariat agama kita. Anak-anakku yang hebat, ini semuanya tidak serta-merta kita membahas bila mana tidak ada rujukan yang disampaikan oleh syariat agama kita, terutama dalam menyampaikan keutamaan menyantuni anak yatim. Ya, Bapak memberikan penjelasan tentang hadis yang disampaikan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an. Beliau pernah berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Boleh kita baca sama-sama sambil mengikuti dan kita bisa menghafalnya, sehingga kita semoga mudah-mudahan bisa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bunyi hadisnya? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diikuti? Iya, baik. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Kita ulangi. Ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Wa syara bisababati wal wusta wa faraja bainahuma syai'an. Apa maksudnya? Maksud daripada hadis ini, beliau atau Rasulullah SAW bersabda, aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim nanti kedudukannya di surga seperti ini. Rasul menggambarkan, mengisyaratkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Kita tahu jari telunjuk dan jari tengah itu sangat berdekatan. Artinya apa? Nanti orang yang menyantuni anak yatim akan berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah. Ayo, siapa yang mau masuk surga? Ya, pasti semuanya ingin masuk surga, dan kita berharap mudah-mudahan kita semuanya ahli jannah, ahli surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Anak-anak sekalian yang hebat, ya. Kemudian apa hikmah dalam kandungan hadis yang kita bahas tadi? Ya, di sini Bapak menyimpulkan orang yang menyantuni anak yatim di dunia akan mendapatkan kedudukan tinggi di surga, bahkan dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang yang menanggung anak yatim adalah yang mengurusi dan memperhatikan semua keperluan hidupnya. Apa saja contohnya? Seperti makan, minum, jajannya, pakaiannya, mengasuhnya, mendidik, bahkan yang kita maksud adalah pendidikan yang sesuai dengan tuntunan syariat agama kita. Begitu. Dan ini adalah merupakan sebagian daripada kaidah-kaidah
daripada makna hadis tadi. Anak-anakku sekalian, kemudian bagaimana sih cara menyantuni anak yatim? Apakah kita harus memberikan semua uang kita buat mereka? Pakaian kita untuk mereka? Oh tidak. Ternyata bukan cuma sekedar materi saja yang dibutuhkan. Di sini kita akan pahami di antara cara menyantuni anak yatim yang baik sesuai dengan syariat agama kita. Yang pertama, kita mampu memuliakan mereka. Dengan cara apa? Menghormati dan menghargai keberadaan mereka sebagai individu yang berharga. Loh, kok disebut individu yang berharga? Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya ada panggilan yang dimaksud dengan abal yatama. Rasul itu adalah bapaknya seluruh yatim. Jadi orang-orang yang yatim di seluruh dunia yang tidak memiliki ayah dan ibunya, maka Rasul menjadi bapaknya. Artinya ketika mereka berada di alam dunia, ya yakin dia akan mendapatkan syafaatnya dari baginda Rasul, karena Rasul termasuk abal yatama. Yang kedua, cara menyantuni anak yatim itu adalah dengan memperhatikan. Memperhatikan apa? Hubungan emosionalnya dengan baik, kita bergaul dengan baik, bercanda, bahkan belajar bersama. Yang ketiga, caranya mengasihi. Cara mengasihi di sini adalah mengasihi kasih sayang, memberikan kehangatan dan juga perhatian yang lebih terhadap anak-anak yatim di sekitar kita. Karena kita tahu orang-orang yang ditinggal mati oleh ayah dan bundanya otomatis kurang mendapatkan perhatian yang lebih. Kita yang memiliki kesempurnaan dalam hidup, memiliki kedua orang tua kita, tidak salahnya kita berbagi terhadap mereka. Yang keempat, kita mendukung dengan cara memberikan motivasi dan juga dorongan untuk mendapatkan tujuan yang baik. Artinya, mereka juga sama seperti kita membutuhkan pendidikan yang layak, tempat tinggal yang layak, dan juga apa yang menjadi keperluannya, itu pun sama kita rasakan. Yang keempat, yang kelima adalah memberikan dukungan baik finansial maupun emosional sesuai dengan kemampuan kita. Kita tidak perlu memaksakan bila mana kita tidak mampu atau tidak punya uang untuk memberikan mereka jajan. Ya, kan kita juga tidak harus berusaha banting tulang mati-matian. Kalau memang itu harus diperlukan, tidak ada salahnya. Insya Allah kita akan menjadi orang yang derma di kalangan anak-anak yatim. Yang terakhir adalah memenuhi seluruh kebutuhan dasar mereka sesuai kemampuan juga. Kenapa? Supaya mereka hidup layak dan berkecukupan. Kita pakai baju bagus, saudara kita yang yatim juga minimal dia punya baju yang bagus. Kita makan enak, mereka juga makan enak. Dan itulah salah satu di antara cara menyantuni anak yatim yang baik menurut syariat agama kita. Ayo anak-anakku sekalian, kita lanjutkan. Ini daripada pembelajaran kita hari ini, yakni mengenai masalah hikmah menyantuni anak yatim. Tadi sudah disampaikan sebahagian daripada hikmah-hikmah yang terkandung di dalam hadis yang menyatakan hadis menyantuni anak yatim itu sendiri. Di samping kita sudah mengerti bagaimana cara kita menyantuni anak yatim dengan maksimal, insya Allah kita akan mendapatkan hikmahnya. Mana? Yang pertama, kita ketahui bahwa anak atau orang yang menyantuni anak yatim, insya Allah dia akan bersama Rasulullah di surganya. Ya, yakin kita yang ada di sini pasti dan berharap ingin mendapatkan masuk surga. Yang kedua, hikmah dari menyantuni anak yatim itu adalah mampu melunakkan hati kita yang keras. Dengan kita berderma, memberikan kasih sayang, memberikan kecukupan, baik kebutuhan moralnya, spiritualnya, dan juga emosionalnya, insya Allah dengan perasaan-perasaan yang kita ungkapkan bersama mereka di sisinya, hati kita akan menjadi lembut, bahkan bisa lembut sebelembut sutra, luar biasa. Yang ketiga, akan terpenuhi kehidupan kita. Bukan cuma kita memberikan kehidupan yang layak terhadap mereka,
tapi kembali kepada diri kita, Allah akan menjaminkan kebutuhan hidup terhadap kita. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu adalah janji Allah karena kita sudah menjalankan perintahnya dan kita akan mendapatkan kebaikannya. Yang keempat, insya Allah dengan cara menyantuni anak yatim yang baik, keimanan dan ketakwaan kita akan dipertebal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan merasa sombong, berlebih di hadapan orang lain, bahkan kita tidak terlalu takabur, ya, karena kita memiliki kecukupan yang diamanatkan oleh Allah. Yang terakhir, hikmah dari menyantuni anak yatim ini, insya Allah nanti di yaumil qiyamah kita akan mendapatkan perlindungan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah beberapa hikmah yang terkandung dalam hadis tadi. Baik, anak-anakku sekalian yang hebat, yang masih bersemangat untuk belajar, kesimpulan dari pembelajaran dan pertemuan kali ini, Bapak bisa menyebutkan yang pertama, anak yatim adalah seseorang yang kehilangan ayah ataupun bundanya sebelum mereka mencapai usia dewasa. Kemudian kita mengerti batasan anak yatim di sini adalah ketika mereka sudah mencapai dewasa yang disebutkan kriterianya dalam ilmu fikih tadi. Baik itu mendewasa, berusia 15 tahun ataupun sudah menstruasi bagi wanita. Kemudian menyantuni anak yatim memiliki keutamaan yang luar biasa dalam agama Islam. Kemudian cara menyantuni anak yatim tidak harus memberikan uang, tapi harus dengan cara yang baik. Baik memuliakannya, memperhatikannya, memberi kasih sayang yang lebih, memenuhi kebutuhan hidup mereka, itu pun sama. Sama bagaimana cara kita menyantuni mereka. Dan terakhir, hikmah daripada menyantuni anak yatim adalah mendapatkan kedudukan yang tinggi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Insya Allah dengan cara derma kita mampu melunakkan hati kita yang keras. Allah akan memberikan kebutuhan kepada kita, kebutuhan hidup yang cukup, yang kemudian memperkuat keimanan dan ketakwaan kita, serta insya Allah akan diberikan pertolongan nanti di yaumil qiyamah. Artinya dengan menyantuni anak yatim dengan baik, insya Allah kita akan dapat menjalankan syariat sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama Islam yang mulia, dan kita mendapatkan pahala, bahkan lebih daripada itu akan mendapatkan positif atau dampak positif yang lebih bagus lagi, baik untuk diri kita, untuk keluarga kita, bahkan kepada seluruh umat manusia. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih atas hadiahnya, dan mudah-mudahan kita dengan pembelajaran ini mampu menteladani akhlak Rasulullah SAW dan juga mampu mengamalkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, jadi manusia yang derma terhadap anak-anak yatim di sekitar kita. Ya, mudah-mudahan banyak manfaat dan hikmah yang kita bisa ambil dan kita bisa melaksanakannya dalam dunia nyata kita sehari-hari. Terakhir, sebelum ditutup pembelajaran ini, mari kita sama-sama berdoa dengan cara bertasbih, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa kembali. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada seluruh para pemirsa dimanapun berada, jangan lupa cintai channel Abah Sule Jamhi. Jangan lupa pula untuk like, subscribe, dan juga komen untuk mendapatkan video-video terbaru, terutama video pembelajaran dan juga video edukatif yang lainnya. Terima kasih. Dengan Anda like, komen, dan juga subscribe merupakan sedekah
bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.